Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 309. Itu sudah pasti, Kak Juwono bisa duduk di posisinya saat ini, itu semua berkat usahanya sendiri. Wibowo menatap Juwono penuh dengan rasa kagum. Jadi, dia bisa memiliki aura itu sekarang. Saya selalu menganggap Kak Juwono sebagai idola saya. Itu benar. Mata Wibowo tiba-tiba menatap Fernando sambil bercanda berkata, Nasrun, adik laki-laki ini, bukankah tadi mengatakan statusnya tidak rendah? Apakah menurutmu Kak Juwono mengenalnya? Kenal. Bagaimana mungkin Kak Juwono kenal dengan orang rendahan seperti ini? Iya, apa yang baru saja dikatakan bocah ini adalah untuk mencari sensasi saja. Orang lain di sekitarnya segera mengejeknya. Wibowo, hal tersebut sudah berlalu. Tolong jangan membicarakannya lagi. Nasrun mengerutkan kening. Itu normal bagi Fernando karena usianya masih muda. Waktu kamu muda juga bukankah kamu juga suka membicarakan omong kosong? Jika kamu masih mengejek Fernando lagi jangan salahkan aku jika aku tidak memperdulikanmu lagi. Wibowo memutar matanya dan berhenti berbicara. Bukannya dia takut pada Nasrun, tapi sekarang sedang berlangsung upacara besar dan dia tidak berani berbuat kerusuhan. Itu Ginting kan? Jari Liana menunjuk kepada pemuda yang duduk di sebelah kiri Juwono. Pemuda itu mencukur rambutnya model cepak, duduk dengan tegap dan tidak bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah memancar aura keagungan. Jelas dia adalah Ginting. Setelah periode waktu ini, aura Ginting berubah total, bukan lagi seorang pemuda rendahan dari daerah miskin. Sekarang dia telah mempunyai gaya dan aura bagai bos besar. Itu benar. Nasrun mengangguk, dia adalah Ginting. Orang ini sangat muda, tetapi dekat dengan Juwono. Kecepatan dia naik jabatan juga 1 atau 2 bulan. Awalnya dia adalah pemuda rendahan di daerah miskin. Petik 2. Hanya 1 atau 2 bulan. Liana terkejut dan membuka mulutnya. Kecepatannya naik jabatan yang sangat mengerikan. Seorang pria biasa, untuk naik ke posisinya saat ini, diperkirakan akan memakan waktu 30 atau 40 tahun. Siapa yang membuatnya begitu dihargai oleh Kak Juwono? Di sisi Wibowo tersenyum, tapi ada desas-desus, orang yang memandang Ginting bukan hanya Kak Juwono saja. Ada tokoh-tokoh besar di belakang yang juga mendukungnya. Jika tidak, Ginting tidak bisa bangkit begitu cepat. Tokoh-tokoh besar. Kira-kira siapa ya? Liana penuh rasa ingin tahu, tokoh paling besar di kota Lautan Timur adalah Juwono kan? Mungkin orang besar itu adalah adik laki-laki Nasrun. Wibowo lagi-lagi menatap Fernando, lagi pula, dia mengatakan statusnya tidak rendah. Mungkin Ginting dapat memiliki statusnya saat ini karena dibina olehnya. Wibowo, diam. Nasrun mengamuk, begitu sulitnyakah kamu untuk menutup mulut? Fernando hanya membual sedikit dan kamu terus mengoloknya, apakah kamu pantas disebut sebagai kakak? Aku tidak menyangka hatimu begitu sempit. Nasrun marah hingga matanya memerah. Wibowo ini terlalu banyak berbicara. Jika bukan karena sedang ada upacara besar, dia sudah tidak tahan untuk memberinya pelajaran. Oke, aku tidak akan membicarakannya lagi. Tidak perlu marah-marah. Wibowo melambaikan tangannya, lagian, dia membual, tentunya harus sudah siap menerima resiko diejek oleh banyak orang. Ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Kau, Nasrun gemetar karena marah. Melihat situasinya tidak baik, Liana buru-buru mengalihkan topik, siapa pria di sebelah kanan Juwono. Menurutku auranya sepertinya tidak biasa-biasa saja. Pria itu, mengenakan kemeja motif bunga, memiliki lukisan pemandangan di atasnya sangat indah.
Pelipisnya menonjol tinggi dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Dingin dan suram walaupun dia dilihat dengan jarak lebih dari 10 meter. Itu membuat Liana merasa ngeri. Dia adalah Sudrajat Joso. Wajah Nasrun menjadi takjub, orang ini adalah bawahan Juwono, selalu setia terhadap Juwono. Tapi orang ini agak brutal, sangat kejam, dan karena itu tidak populer. Liana bergidik ketakutan. Pada saat ini, di atas arena ring, Salim melihat waktu telah tiba dan dia berteriak dengan cukup keras. Upacara besar telah resmi dimulai. Semua orang tiba-tiba tenang dan semua mata memandang arena ring. Juwono memegang batu besi, berdiri dari kursi kayu, dan berjalan ke tengah panggung. Melihat bayangan punggung Juwono, Sudrajat memandang dengan dingin. Ginting masih tidak bergerak dan ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Hari ini adalah hari saya untuk mundur dan waktunya saudara Ginting untuk maju. Juwono melihat sekeliling dan berkata dengan keras, ia menarik napas panjang. Pertama-tama, terima kasih semua untuk datang ke upacara hari ini. Kalian semua bersaudara, melakukan sesuatu dengan sigap, jadi saya juga mempersingkat kata-kata saya. Hari ini kita semua berkumpul di sini tujuannya sudah jelas. Saya, Juwono mau menyerahkan posisi saya pada Ginting. Mendengar ini, semua orang di bawah panggung terkejut. Di belakang, Sudrajat diam-diam mengepalkan tinju. Seperti paku yang tertusuk ke daging, matanya semakin dingin. Di sebelahnya, ada seorang pria bermantel berwajah suram. Dengan satu tangan di atas lengan Sudrajat, matanya penuh dengan ancaman yang menunjukkan bahwa ia tidak mau bertindak gegabah. Sudrajat secara alami mengerti, ia menarik napas dalam-dalam, jari-jari dilonggarkan, dan matanya menatap dengan dingin secara tersembunyi. Ginting, mungkin semua saudara mengenalnya, dan saya sangat optimis tentang dia. Selama beberapa waktu ini, dia telah melakukan banyak hal yang terlihat untuk semua, dan memberikan kontribusi besar bagi kami. Petik 2. Memberi posisi ini untuknya, maka aku lega dan tenang. Berikut adalah beberapa alasan, kata Juwono. Pertama, di sisi baiknya, Ginting adalah orang umum yang bertanggung jawab atas kompensasi untuk daerah miskin di Kota Lautan Timur, dan hubungan antara pemerintah resmi Kota Lautan Timur sangat baik. Ginting adalah kepala kompensasi daerah miskin. Kenapa aku tidak tahu? Ini adalah proyek bernilai miliaran rupiah. Ginting bersembunyi cukup dalam. Ada banyak pembicaraan di bawah, baik yang tak terduga maupun sangat masuk akal. Kedua, Bakri Haris. Semua orang tahu, tetapi apa yang kita tidak tahu bahwa Bakri ditangkap, Ginting juga terlibat dalam masalah ini, dan parahnya sampai terluka. Untuk penangkapan Bakri, Ginting memberikan kontribusi besar. Juwono melanjutkan, melambai ke Ginting. Ginting, kemarilah. Ginting bangkit dan berjalan ke sebelah Juwono, secara sadar melepas pakaiannya dan memperlihatkan tubuh bagian atas yang kuat. Ada bekas luka di bahunya. Bab 310. Luka ini adalah luka yang terbentuk pada saat melawan Bakri. Juwono berkata sambil menunjuk pada bekas luka tersebut. Ternyata ada hal seperti ini juga. Tidak disangka Kak Ginting benar-benar memberi kontribusi besar. Bahkan sampai terluka hanya untuk menangkap Bakri Haris. Aku mendukung Kak Ginting menggantikan posisi Kak Juwono. Dengan kontribusi sebesar itu, maka sangat pantas baginya untuk mengambil alih posisi Kak Juwono. Orang-orang di bawah saling membicarakannya. Pandangan mereka terhadap Ginting menjadi penuh dengan rasa hormat. Juwono ini sangat bisa bicara. Di bawah Nasrun berkata, untuk memenangkan hati orang-orang setelah Ginting naik jabatan, benar-benar sangat bekerja keras. Sudrajat yang duduk di kursi kayu di belakang mendengarkan pembicaraan di bawah panggung, alisnya mengkerut, matanya penuh rasa cemburu, dan ada kemarahan yang membara. Tuan Wahyudi, sudah hampir waktunya. Dia melihat jam tangan di pergelangan tangannya dan kemudian berbisik kepada pria bermantel di sebelahnya. Aku tahu, tunggu saja sebentar. Pria bermantel itu tersenyum sedikit, sepertinya ia yakin akan menang kali ini. Sementara itu,
di luar rumah Chandra. Sebuah mobil van hitam tiba-tiba datang, sekilas, ada lebih dari 20 mobil beriringan begitu panjang. Apa yang terjadi? Hal ini menarik perhatian dua pria besar berkacamata hitam yang sedang berjaga di pintu. Klik, klik, klik. Pintu mobil tersebut terbuka dan satu persatu pria dengan setelan hitam, wajah ditutupi kain hitam, dan beraura pembunuh, keluar dari mobil. Setelah turun dari mobil, orang-orang ini berjalan cepat menuju pintu rumah Chandra. Berhenti. Ini adalah tempat pribadi, dilarang. Pria besar berkacamata hitam di depan pintu itu baru saja menghentikan orang tersebut langsung mendapat tatapan dingin dari pria tersebut. Mulai sekarang, sebaiknya kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sisi lain pria besar berkacamata hitam itu mencibir. Ini rumah Chandra, bukan tempat kalian untuk berlaku seenaknya. Dor, beberapa suara tembakan terdengar. Pria besar berkacamata hitam tersebut terbelalak dan jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, pria besar berkacamata hitam yang lainnya menjadi takut dan wajahnya menjadi pucat. Ingat, jangan sembarangan bergerak. Pria yang wajahnya tertutup kain hitam dengan dingin berkata, peta tempat ini dan titik-titik di mana ada organisasi Nando terhormat sudah jelaskan. Jelas, jelas. Sekelompok pria berpakaian hitam mengangguk. Baiklah, ayo kita masuk. Di halaman, di arena ring, Ginting telah mengenakan pakaiannya. Selain apa yang baru saja saya katakan, selama beberapa waktu ini, saya juga telah memindahkan beberapa industri ke Ginting untuk diurus. Juwono melanjutkan dengan mengatakan. Industri-industri itu, diurus Ginting dengan baik dan saya sangat puas, semua juga sudah tahu kan? Tentu saja, industri-industri tersebut memang benar-benar tumbuh dengan baik. Tidak hanya itu, tetapi juga ketika harus berhadapan dengan Bakri Haris dan Savitri Latif, Ginting bisa membereskannya dengan baik. Intinya, Kak Ginting, aku kagum padamu. Semua orang di bawah mengatakannya. Melihat suasananya hampir berakhir, suara Juwono meninggi. Singkatnya, selain berpengalaman, kemampuan dan kontribusi Ginting adalah nomor satu. Pada saat yang sama, dia masih seorang muda dan terus berusaha naik. Di bawah kepemimpinannya, kita akan berkembang lebih baik dan lebih baik. Apakah ada hal yang membuatmu tidak puas? Tatapan Juwono mengarah ke arah bawah panggung. Tidak, kami puas. Kami mengabdi pada Kak Ginting. Kak Ginting, Kak Ginting, Kak Ginting. Di bawah kerumunan berteriak, suaranya begitu keras dan bersemangat. Aku akan mengabdi juga. Kak Ginting adalah orang yang tepat. Wibowo juga berteriak dengan bersemangat hingga terengah-engah. Melihat adegan ini, Juwono mengangguk puas, dia mengangkat tangannya dan orang-orang di bawah segera tenang. Ginting tidak hanya ingin kalian layani, tetapi juga para tetua untuk melayani. Juwono membalikan kepala dan melihat ke 9 kursi kayu di belakangnya. Ada 7 orang di belakang saya ini. Dari semuanya, kecuali Tuan Wahyudi, yang datang untuk menghadiri upacara, 6 sisanya semuanya adalah saudara laki-laki yang sehidup semati kepada saya. Mata Juwono penuh dengan penasaran, suaranya merendah. Beberapa dari mereka menyelamatkan hidupku. Tanpa kalian, tidak ada Juwono hari ini. Kalian semua adalah tokoh senior. Kontribusinya tidak bisa dipungkiri. Sekarang, apakah kalian setuju? Juwono mengamati 6 orang. Orang-orang di bawah panggung juga mengarahkan pandangan mereka pada 6 orang tersebut. Seluruh orang di tempat itu terdiam. Mereka tahu bahwa jika Ginting ingin benar-benar mewarisi posisi Juwono, kuncinya adalah harus melalui restu ke-6 tetua ini. 6 tetua setuju kan? Wibowo menatap Peron dengan serius, ia menahan napas, jantungnya berdetak lebih cepat. Hal yang sama terjadi pada Nasrun dan Liana. Dor. Telinga Fernando sedikit gemetar dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, karena ada suara ledakan. Suaranya tidak besar, tetapi pendengaran Fernando langsung menangkap suara ini. Dor, dor, 2 suara terdengar lagi. Suara ini, pandangan Fernando sedikit bercahaya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang,
ada firasat buruk. Mungkin itu hanya suara normal dan aku terlalu khawatir. Dia melihat ke taman berlantai 3. Di sana masih berdiri sebaris pria besar berkacamata hitam. Mereka tidak bergerak dan berdiri dengan tegap. Tapi, tampaknya jumlah orangnya lebih sedikit dan ada beberapa wajah baru. Mungkin saya terlalu curiga. Ginting mengatur begitu banyak orang organisasi Nando terhormat untuk menjaga tempat dan kemungkinan untuk terjadi hal-hal di luar dugaan sangat kecil. Fernando menggelengkan kepalanya, tidak lagi berpikir banyak dan terus melihat panggung. 6 orang tetua ini, apakah kalian setuju? Di atas panggung, Juwono melihat 6 tetua. Ke-6 tetua semuanya berusia 40-an dan 50-an. Aku setuju. Seorang tetua dari sebelah kiri berkata, aku setuju. Ginting, itu bagus. Juwono, aku percaya visimu Ginting, saya suka anak ini. Ada beberapa tetua yang tersisa dan satu demi satu menyatakan setuju. Dalam hitungan detik, 5 dari 6 tetua setuju Ginting sebagai penerus Juwono. 5 dibandingkan 1, jumlah orang banyak yang berpihak pada Ginting. Kak Ginting, Kak Ginting. Kak Ginting. Mendengar ini, kerumunan orang di bawah panggung penuh dengan gegap gempita. Kak Ginting, Kak Ginting. Wibowo juga berteriak dengan senang. Juwono melayangkan pandangannya kepada pria besar yang berada di tengah-tengah. Orang besar ini tentunya adalah Sudrajat. Juwono penasaran mengapa Sudrajat tidak setuju. Dan menurut pandangan Juwono, Sudrajat seperti dipenuhi oleh hawa pembunuhan. Mata Fernando berkedip, seluruh tubuhnya berkeringat, semua dikarenakan suara barusan muncul kembali. Dor, 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 ini tidak benar, ada sesuatu yang tidak beres. Bab 311. Seluruh tubuh Fernando tiba-tiba tegang. Matanya terarah pada taman lantai 3. Orang-orang yang semula berdiri memagari taman tersebut semua berubah menjadi sekelompok orang dengan wajah yang ditutupi dengan kain hitam laki-laki. Dor, dor, 2 suara tembakan terdengar lagi. Dek, dek, dek. 5 tetua di atas panggung yang awalnya mendukung suksesi Ginting, menggelengkan kepala lalu jatuh dari atas panggung satu demi satu. Mata mereka melotot dan dari lehernya menyembur darah segar. Seketika suasana menjadi diam dan bau darah tercium di mana-mana. Awalnya semuanya baik-baik saja, namun dalam hitungan detik keadaan berubah. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar panggung, wajahnya sangat berubah dan tidak bereaksi. Mengapa tiba-tiba situasinya sangat berubah? Lihat ke atas sana. Seseorang menunjuk ke pagar lantai 3. Kerumunan segera mendongak dan terkejut. Di sana berdiri seorang pria yang wajahnya ditutupi kain hitam. Orang-orang organisasi Nando terhormat sudah tidak tahu di mana. Di mana orang-orang organisasi Nando terhormat? Ada yang membuat keributan di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Wibowo menunjukkan ekspresi yang tidak baik. Kurasa ada seseorang yang memberontak. Saudara Fernando, kita tidak boleh tinggal lama di sini, kita harus bersiap untuk pergi. Melihat pria yang wajahnya ditutup kain hitam di pagar, ekspresi wajah Nasrun menjadi tidak sedap dipandang. Di samping, Liana juga takut dan gemetar. Di atas panggung, melihat 5 tetua jatuh ke tanah, lalu melihat juga pria dengan wajah ditutup kain hitam berbaris, ekspresi Juwono dan Ginting berubah. Sudrajat, inikah perbuatanmu? Wajah Juwono tenggelam dan matanya menatap dingin ke arah Sudrajat. Itu benar. Sudrajat berdiri dari kursi kayu, tersenyum dingin dan mengakui terus terang. Sudrajat, kamu mau memberontak? Ya, itu terlalu buruk. Semua orang di bawah panggung, segera membuka mulut mereka dengan keras, mereka saling membicarakan dan ekspresinya tampak sedih dan marah. Berisik. Sudrajat mengerutkan alisnya. Di bawah panggung seorang pria mengenakan rantai emas terbelalak tubuhnya lemas dan ia jatuh ke tanah tak bergerak. Ah! Liana terkejut, ia tak menyangka Sudrajat begitu kejam. Wajah Nasrun menjadi lebih suram. Semua orang di bawah panggung juga diam dan tidak berani berbicara lagi. Lebih baik diam saja. Sudrajat tersenyum mengamati kerumunan di bawah panggung.
Benar-benar kejam. Mulai sekarang, kalian orang-orang di bawah tidak diperkenankan berbicara. Kalian sebaiknya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang di bawah panggung gemetar, takut dan punggungnya berkeringat dingin. Juwono, saya tidak mengerti, mengapa saya Sudrajat tidak bisa dibandingkan dengan anak bau kencur si Ginting ini. Pada saat ini, Sudrajat menatap Juwono. Matanya merah penuh kemarahan, dan api kecemburuan membara. Sudrajat, kamu seperti ini maksudnya untuk memberontak. Juwono tidak menjawab pertanyaan Sudrajat, tetapi menghela nafas. Kelima tetua itu bersama-sama dengan kita dan aku dilahirkan kembali dari kematian. Kami telah melalui banyak kesulitan bersama. Tetapi apa yang telah kamu lakukan terhadap mereka? Apakah hati nuranimu bermasalah? Mengapa hati nurani saya sakit? Sudrajat melontarkan pertanyaan dingin, kelima orang itu, matanya telah buta. Mereka setuju untuk membiarkan Ginting anak itu, untuk apa dibiarkan? Aku sakit hati. Juwono menatap Sudrajat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sakit hati. Oh, bukankah semua ini dikarenakan kamu ingin memberikan posisi tersebut kepada Ginting? Masalah pengalaman, Juwono, saya dan kamu telah bersama-sama untuk bertarung, saya mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Dan Ginting anak bau kencur ini bahkan belum lahir pada waktu itu. Sudrajat mengatakan dalam sebuah kalimat. Masalah kemampuan, Juwono, tidak tahukah kamu? Industri kamu dapat berkembang begitu besar, siapa yang membuatnya? Aku, Sudrajat, setidaknya menyumbang 3 tenaga kerja yang sukses. Masalah persahabatan, Juwono, saya memperlakukan kau sebagai saudara hidup dan mati. Tanpa saya, apakah kamu bisa hidup sampai hari ini? Pengalaman, kemampuan dan persahabatan, apa yang tidak bisa saya bandingkan dengan Ginting? Sudrajat menatap Juwono dengan mata merah. Dalam hatinya, kemarahan, keengganan, dan segala macam emosi bermunculan. Sudrajat, masalah pengalaman, kemampuan, persahabatan, Anda memang lebih kuat dari Ginting. Juwono menghela nafas tanpa suara, tapi, satu hal yang kamu tidak punya. Apa? Sudrajat bertanya. Kebaikan dan kemurahan hati. Juwono menjawab dengan ringan. Kebaikan dan kemurahan hati. Sudrajat segera mencibir. Juwono, apakah kamu gila? Jangan katakan padaku, katakan pada dirimu sendiri, tidak tahu berapa banyak darah yang mengotori tanganmu. Sekarang, kamu benar-benar berbicara kepadaku tentang kebaikan dan kemurahan hati. Saya berbicara tentang kebaikan dan toleransi, bukan tentang kebaikan dan toleransi yang hanya ada di mulut kamu. Juwono menggelengkan kepalanya, terhadap musuh, tentunya kita yang menentukan kualitas yang harus kita miliki, tetapi bagi orang sendiri, kita harus baik dan toleran. Dia melihat tubuh 5 tetua, wajahnya menjadi berantakan. 5 tetua ini adalah saudara sehidup dan semati kita. Tetapi kamu membunuh mereka dengan cara ini. Kamu dapat melihat betapa kejamnya hatimu. Bahkan keluarga sendiri pun bisa kamu bunuh. Juga jelas bahwa kamu benar-benar tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin, jadi saya tidak memberimu posisi tersebut. Orang besar, tentu saja akan kejam dan beracun dan hanya jika semua orang takut aku, mereka mau mematuhiku. Suara Sudrajat meninggi, Juwono, saya tidak mau berbicara omong kosong dengan kamu lagi. Sekarang, kamu di depan saudara-saudara mengumumkan menyerahkan kedudukan kepada saya. Dengan cara ini, saya bisa membiarkan kamu dan Ginting hidup, jika tidak, kalian berdua harus mati. Set, set, set. Pasukan pria dengan wajah tertutup kain hitam memiliki senjata di tangan mereka dan mengarah kepada Juwono dan Ginting. Selama Sudrajat memberi perintah, mereka langsung bergerak. Juwono melihat pria yang wajahnya tertutup kain hitam, hatinya menjadi suram. Tidak disangka saudara yang paling ia percayai mengkhianatinya. Ginting, takutnya hari ini kita harus mati di sini. Juwono menatap Ginting sambil tersenyum dan berkata, bersambung ke bab 212. Terima kasih sudah setia di channel ini.
Sampai jumpa pada bab selanjutnya.